الحمد لله المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى عليه وهو محمد وآله، وخير ما أمل به كتاب الله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله، اتقوا الله حتى تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi akan segala larangan-larangannya. Karena kita selaku hamba Allah tidak bisa lari daripada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal di bumi Allah, kita diberikan nikmat dan nikmat oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, kita diberikan nafas oleh Allah, dan kita diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang yang maksiat, jauh dari Allah, durhaka terhadap Allah, maka pasti dia akan mendapatkan kemurkaan dan kesusahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, salawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita telah berada di Jum'ah yang ketiga daripada bulan Zulqa'dah 1445. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat di dalam menapaki hidup dan kehidupan kita sehari-harinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar, beliau menulis di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, di mana beliau menulis di dalam kitabnya, satu ketika seorang pemuda bertanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau sang pemuda bertanya
dengan 7 pertanyaan. Kata pemuda tersebut, "Ya Amirul Mu'minin, ma asqalu minas sama?" Apa yang lebih berat daripada langit? Wa ma awsa'u minal ard, dan apa yang lebih luas daripada bumi? Wa ma aghna minal bahr, dan apa yang lebih kaya daripada lautan? Wa ma ashaddu minal hajar, dan apa yang lebih keras daripada batu? Wa ma anharu wa ma abradu minal zamharir, dan apa yang lebih dingin daripada bulan? Wa ma amaru minas sam, dan apa yang lebih pahit daripada racun? Wa ma anharu minan nar, dan apa yang lebih panas daripada api? 7 pertanyaan tersebut dijawab oleh Amirul Mu'minin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang pertama, pemuda tersebut bertanya, "Wa ma asqalu minas sama?" Apa yang lebih berat daripada langit? Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quranul Karim banyak menceritakan tentang langit. Surah Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi dan menciptakan langit, lalu dijadikan 7 langit." Dialah Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam surat Az-Zariyat, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun," dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang langit, isi langit, luas langit, dan apa saja makhluk yang ada di atas langit. Maka sang pemuda bertanya, apakah ada yang lebih berat dari langit? Maka Sayyidina Ali katakan, ada yang lebih berat dari langit, yaitu al-kadzdzab, orang yang suka berbohong atau pembohong atau dusta. Itulah yang lebih berat daripada langit. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kebohongan atau dusta akan membawa bencana yang sangat besar dan sangat berat bagi pelaku, dan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para pembohong atau pendusta, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nur bahwasanya ayat yang ke-7, dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang suka berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 10 juga menerangkan bahwa di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan penyakitnya, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Iyyakum wal kadzab, fa innal kadzaba fujura, fa innal kadzaba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar." Jauhilah oleh kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari berbohong atau berdusta, karena akan membawa kalian kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring kalian ke dalam neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pemuda tersebut bertanya, "Wa ma awsa'u minal ard," dan apa yang lebih luas daripada bumi? Ma'asyiral muslimin, kata Sayyidina Ali, jawaban Sayyidina Ali, yang lebih luas daripada bumi yaitu kebenaran atau berkata yang benar. Kebenaran itu hanyalah milik Allah
Subhanahu wa ta'ala. Setiap umatnya diserukan harus menyatakan kebenaran dan dilarang menyembunyikan kebenaran. Tanpa kebenaran manusia itu kurang sempurna, akan kurang sempurna dan akan kehilangan arah. Pasti kalau dia berjalan dalam kesalahan, maka pasti dia akan tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Kebenaran adalah sumber ketenangan hati, sumber ketenangan jiwa, dan menjadi pilar utama dalam Islam. Dan kebenaran adalah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam mengajarkan umatnya agar berjalan dalam kebenaran, walaupun banyak risiko, banyak rintangan yang dia akan hadapi. Nabi katakan di dalam hadis beliau, "Qulil haq walau kana murra." Sampaikanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pemuda itu bertanya dari pertanyaan yang ketiga, "Wa ma aghna minal bahr?" Dan apa yang lebih kaya daripada lautan? Ma'asyiral muslimin, kalau ada pertanyaan, adakah yang lebih kaya dari lautan? Adakah orang yang lebih kaya daripada lautan? Maka jawabannya pasti adalah tidak. Justru sebaliknya, lautanlah yang memberikan kekayaan kepada manusia itu. Dari laut, berapa banyak orang yang menjadi kaya? Para pemilik kapal penangkap ikan, banyak kekayaannya karena hasil laut. Para pemilik kapal niaga, kapal barang, mereka menjadi kaya karena menggunakan lautan. Bahkan berapa banyak rumah makan, pemilik rumah makan menjadi kaya karena hasil ikan dan hasil dari lautan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kata ulama, sebagaimana surga itu menjadi indah, setiap hari bertambah keindahan surga. Itu karena apa? Karena bacaan salawat kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Maka begitu juga di lautan, tidak akan habis ikan yang ada di dalamnya, bertambah spesiesnya. Itu karena apa? Karena salawat yang dibacakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sang Nabi. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, menjawab pertanyaan pemuda tersebut, siapakah yang lebih kaya? Adakah yang lebih kaya dari lautan? Maka jawaban Sayyidina Ali, yang lebih kaya dari lautan yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang menerima pemberian Allah, riba terhadap pemberian Allah, dan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia yang lebih kaya daripada lautan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kaya itu bukan banyak harta, tapi yang namanya kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat dari pertanyaan sang pemuda tersebut, wa ma asyaddu minal hajar, dan apa yang lebih keras daripada batu? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, yang lebih keras daripada batu yaitu hatinya orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, munafikin adalah sifat yang dilarang oleh agama Islam, dan orang munafik sangat berbahaya karena menampakkan keimanan di depan dan di belakangnya penuh dengan kekufuran. Dan mereka tempatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
dan orang-orang munafik tempatnya adalah paling berat, paling dasar neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang kelima dari sang pemuda, yaitu wama an'aru minan nar, apa yang lebih panas daripada api? Maka jawaban Sayyidina Ali, yang lebih panas dari api yaitu imam, pemimpin, raja yang zalim kepada bangsanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, ditanya oleh sang pemuda, wa ma abrana binazam harir, wa ma abradu binazam harir, dan apa yang lebih dingin daripada bulan? Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa yang lebih dingin daripada bulan yaitu orang-orang yang kikir. Ma'asyiral muslimin, istilah syar'inya bakhil, orang bakhil atau orang kikir. Ma'asyiral muslimin, ciri-cirinya apa orang bakhil itu? Di antaranya ketika kita meminta sesuatu kepada orang bakhil, lihat saja wajahnya lebih dingin daripada bulan. Ciri-ciri yang lainnya yaitu kurang suka bersedekah, maunya gratis alias balas. Kemudian orangnya egois dan selalu kaku dalam pergaulan dan punya opini yang sangat rendah dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari sang pemuda tersebut yaitu wa ma amarra minas sam, dan apa yang lebih pahit daripada racun? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya yang lebih pahit daripada racun yaitu orang-orang yang sabar, atau yang lebih pahit daripada racun yaitu sifat sabar. Sabar di dalam menghadapi ujian, sabar di dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia, sabar di dalam menghadapi menuntut ilmu, sabar di dalam menghadapi rumah tangga kita, dan sabar dalam segala hal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu dengan maghfirah Allah, rahmat Allah, dan pasti dia juga kepada orang-orang yang sabar itu dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan amaliyah agama yang dituntun oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada kaum muslimin yang pada hari ini sementara melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan lahir dan batin, keselamatan, umur yang panjang, sehat walafiat, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur, dan haji yang mabrur, haji yang diterima, dan haji yang penuh dengan keberkahan. Dan kita doakan supaya mereka pulang dalam keadaan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصابيح البرار. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع له وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه، وثنى بملائكه المسبحه بقدسه، وثلث بكم ايها المؤمنون من بريه جنه وانسه، فقال تعالى مخبرا وعاملا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا في العمر فزدنا وبارك لنا فيه، وكما أنعمت علينا في الرزق فزدنا منه. اللهم أمر أجسادنا بطاعتك، وأمر قلوبنا بمحبتك، وأمر أرواحنا بمعرفتك، وأمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله